Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan saya Hidayatul Ma'arifin, SEAK, MM, CADE, CAP. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah tentang akuntansi keuangan 2. Oke, sebelum memulai mata kuliah akuntansi keuangan 2, di sini saya akan menjelaskan di dalam akuntansi keuangan 2 di sini ada 18 pertemuan, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu tentang sifat dan jenis kewajiban lancar. Oke, kita langsung saja pada pokok pembahasan. Pokok pembahasan kali ini kita akan membahas secara detail tentang bagaimana itu liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Di mana pokok pembahasan kali ini kita akan membahas konsep dari liabilitas, selanjutnya liabilitas jangka pendek, kemudian jenis liabilitas jangka pendek. Jadi dari konsep, kriteria, dan jenisnya. Oke, selanjutnya dari pokok pembahasan ini timbullah sasaran dalam pembelajaran. Sasaran pembelajaran ini mahasiswa harus mampu menjelaskan apa itu definisi liabilitas atau hutang. Kemudian pada 2, kriteria liabilitas jangka pendek, mahasiswa harus mampu. Ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan jenis liabilitas jangka pendek. Jadi, setelah video ini, pembelajaran ini selesai, mahasiswa harus mampu menjelaskan dari definisi, kriteria, dan jenis liabilitas jangka pendek. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan liabilitas. Liabilitas itu apa sih? Nah, ini adalah liabilitas ya. Liabilitas itu adalah hutang entitas perseorangan atau perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Artinya bahwa liabilitas secara garis besar adalah utang entitas. Boleh entitasnya perorangan ataupun entitasnya dari perusahaan yang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Artinya jika kita memiliki hutang di masa lalu akan timbul seterusnya di masa kini dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Contoh, ada hutang di bawah 12 bulan atau di atas 12 bulan, itu juga masing-masing mempunyai kategori masing-masing. Oke, selanjutnya ini adalah definisi dari liabilitas atau hutang. Nah, liabilitas itu perlu kita ketahui kan posisinya itu sebelah, kalau persamaan dasar akuntansi posisinya pasti di sebelah kredit gitu kan. Ke dalam neraca sokontro itu ada aset, terus liabilitas dan modal. Kemudian setelah itu pemahaman dari liabilitas posisinya sebelah mana, barulah kita mengklasifikasi dari liabilitas itu apa, mulai dari kriterianya sampai dengan jenisnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dari liabilitas. Apa sih konsep dari liabilitas? Oke, liabilitas itu mengandung komponen utama, yaitu adanya kewajiban yang timbul. Nah, artinya adalah kewajiban yang timbul. Itu adalah kewajiban yang perusahaan atau perorangan harus membayarnya atau mengestimasi untuk melunasi hutangnya. Terjadi dari transaksi masa lalu dan penyelesaian penyebabnya arus kas keluar atau sumber daya entitas, di mana penyelesaiannya itu harus dibayarkan oleh perusahaan melalui kas keluar atau dana kas keluar itu dari kas petty cash atau bank. Tapi biasanya itu nominal yang besar itu dikeluarkan oleh bank yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, liabilitas dapat diketahui nilainya dengan pasti, namun ada beberapa jenis liabilitas yang nilainya diukur dengan estimasi. Nah, artinya bahwa ada di liabilitas itu dikatakan dapat nilainya pasti, ada yang tidak pasti. Artinya adalah jika perusahaan itu jika memiliki hutang
yang jangkanya atau hutang bank yang nilainya tidak fluktuatif gitu, itu bisa dikatakan dengan pasti. Contoh adalah hutang dagang atau hutang bank jangka pendek, itu nilainya pasti karena tidak ada nilai fluktuatif. Contohnya ada tambahan kurs dan lain-lain. Kalau kurs itu adalah, kalau kurs berarti nilai hutangnya akan berubah-ubah setiap tahun. Jadi hutangnya itu akan muncul tidak ada kepastiannya dari nilai tersebut. Atau jenis ini bisa diistilahkan sebagai provisi gitu ya. Itu untuk penjelasannya, ada yang pasti, ada yang belum pasti. Oke, selanjutnya di sini pun juga liabilitas jangka pendek juga diatur dalam PSAK 1 yang direvisi tahun 2009. Dijelaskan bahwa liabilitas jangka pendek itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Apa sih kriterianya? Oke, 1. Entitas diharapkan akan menyelesaikan liabilitasnya tersebut dalam siklus operasi normal. Jadi dalam siklus operasi normal ya, yang berjalan secara keberlangsungan. Oke, selanjutnya entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Jadi harus ada tujuannya, yaitu tujuan perdagangkan. Jadi tidak perlu dipakai untuk sendiri gitu ya. Jadi harus jelas kriterianya. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Ini yang membedakannya. Membedakannya 12 bulan itu artinya bahwa jadi secara garis besar, jika dikatakan hutang jangka pendek itu tidak lebih dari 12 bulan atau dalam setahun. Kalau lebih dari 12 bulan atau setahun itu adalah dikategorikan liabilitas atau hutang jangka panjang. Oke, dan seterusnya, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Jadi harus tetap bayar dan harus tetap diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan karena termasuk kriteria dalam jangka pendek. Kalau semisal lebih atau more than 12 bulan itu harus di adjustment lagi untuk diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang. Dan of course tidak termasuk jangka panjang, hutang jangka panjang. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki ke jenisnya, jenis liabilitas jangka pendek. Itu sebenarnya banyak kriteria atau jenis liabilitas jangka pendek ya, mulai dari utang dagang, utang bank jangka pendek, wesel bayar, utang pajak, utang dividen, ada yang biaya masih harus dibayar, ada pendapatan yang sudah diterima di muka, ataupun misal biaya gaji yang belum dibayar dan lain-lain, tergantung transaksinya. Yang penting adalah perusahaan itu memiliki hutang ke pihak lain dan dilihat dulu klasifikasinya di bawah 12 bulan atau di atas 12 bulan. Nah, kita bahas dulu utang dagang. Utang dagang itu yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara kredit. Bisa saja contohnya perusahaan melakukan pembelian bahan baku tapi di vendor gitu ya. Itu untuk pembelian secara kredit, jadi di utang dagang. Kemudian yang kedua, utang bank jangka pendek, yaitu utang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contoh, kita pinjem bank tapi niatnya adalah tidak lebih dari 12 bulan, itu kategorinya hutang jangka pendek. Kemudian wesel bayar, kontrak tertulis bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Itu adalah jenisnya, berarti ada wesel bayar juga gitu ya. Kemudian utang pajak, yaitu sejenis atau sejumlah nilai pajak yang belum dibayarkan kepada negara. Nah, artinya perusahaan punya kewajiban membayar pajak. Itu biasanya kan bayar pajak kan cuma sebulan sekali untuk PPN atau PPh 21, 23, itu kan langsung kan direct langsung untuk bulan berikutnya. Jadi tidak ada hutang lebih dari 12 bulan gitu. Kemudian ada hutang dividen, di mana dividen yang sudah diumumkan tetapi belum dibayarkan. Itu biasanya terjadi ketika perusahaan itu sudah mengumumkan dividennya atau keuntungannya, untung keuntungan usaha pada pemilik
saham gitu, biasanya belum dibayar. Nah, itu harus dicatat sebagai hutang jangka pendek dan tidak boleh terus-terusan. Jadi harus pada saat end of years atau cut pada tahun barulah diplanningkan untuk membayar di tahun depan dan seterusnya. Itu untuk hutang dividen ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada pendapatan yang diterima di muka, yaitu pendapatan yang telah diterima oleh entitas tapi transaksinya belum terjadi. Nih ya, transaksinya belum terjadi. Artinya ini apa ya? Artinya ini adalah biasanya dikategorikan sebagai kita untuk sewa, semisal sewa gedung gitu ya. Sewa gedung atau sewa rumah. Nah, kita sebagai perusahaan kan kita menerima dulu uangnya dari si customer atau dari pelanggan, kita terima dulu. Nah, bukan berarti kita masukin langsung ke pendapatan, bukan, karena pendapatan itu untuk jangka waktu 2 tahun, makanya harus diklasifikasikan sebagai pendapatan yang diterima di muka. Itu untuk pendapatan yang diterima di muka. Dan selanjutnya yang terakhir adalah utang gaji karyawan, di mana perusahaan itu sudah terjadi biayanya, tetapi dibayarnya pada bulan depan. Contohnya utang gaji di bulan Desember, ternyata dibayarnya pada tanggal 1 Januari. Nah, artinya bahwa utang gaji itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayarnya, tetapi lain tanggalnya, yaitu bulan depan, dan itu harus dicatat sebagai hutang jangka pendek. Nah, itu sebagian secara besar keseluruhan tentang bagaimana konsep dari liabilitas jangka pendek, kemudian kriteria jangka pendek, kemudian sampai dengan jenis. Nah, nanti mahasiswa harus mampu untuk menjelaskan dari pemahaman yang sudah dipaparkan, harus bisa atau mampu untuk menerapkannya. Apa itu jangka pendek, apa itu kriterianya dan klasifikasinya sampai dengan jenisnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan atau discuss, nanti boleh di-share ke dalam discuss ataupun di komentar. Dan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang nanti akan kita membahas lebih detail lagi mengenai hutang jangka panjang sampai dengan modal dan lain sebagainya sampai dengan ke pertemuan 18. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu update knowledge-nya terutama di akuntansi keuangan 2 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.